Menggunakan keris pelarisan, apakah itu musyrik, Mas Aziz? Saya katakan tidak. Karena apa? Sebelumnya ini adalah pertanyaan dari klien-klien saya. Mas Aziz, saya kok menggunakan keris pelarisan? Bukannya itu menyekutukan Allah? Tidak. Tetapi ini lebih begini, saya ceritanya. Ini lebih begini. Ada orang dengan karakter jualan bisnis itu menggunakan logikanya saja. Karena dia memang cerdas dan bisa dibilang lah dia sukses menggunakan logikanya saja. Dia berhasil dengan logikanya. Dia berhasil dengan pola pikirnya sendiri, dengan passionnya, dengan karakternya sendiri, dengan logikanya intinya. Tetapi ada orang yang tidak begitu menggunakan logikanya dan dia sukses tadi yang menggunakan logikanya dan berpikir hanya menggunakan benda-benda spiritual, benda-benda yang dipercaya atau dianggap punya energi untuk melariskan dagangan, usaha atau apapun lah. Tapi dia tidak bisnis. Itu sama juga bohong. Tetapi ada orang yang sudah melakukan berbagai macam upaya, berbagai macam bisnis, melakukan berbagai macam strategi dengan logikanya, akhirnya menurut dia itu kurang lengkap tanpa ada campur tangan spiritual, campur tangan mistis di situ begitu. Jadi usaha nyatanya dia menggunakan logika, strategi-strategi, dia menggunakan diskon-diskon begitu. Dan usaha batinnya adalah menggunakan benda spiritual, semisal berupa keris pelarisan. Logika dan usaha batinnya, usaha nyata dan usaha batinnya itu berjalan seiringan begitu. Dan banyak sekali orang semacam ini. Kemudian apakah Mas Aziz ketika orang yang menggunakan keris pelarisan ini, orang yang dagang tadi, orang yang usaha atau bisnis tadi menggunakan pelarisan ini, Anda menyarankan untuk percaya sama keris pelarisan itu yang bisa mengabulkan atau bisa memperlancar atau bisa menaikkan omset usaha atau bisnisnya? Tidak. Justru saya mengarahkan pada dia, menasihatinya, kalau usaha nyata itu memang wajib, usaha batin itu berupa menggunakan benda spiritual, itu harus berjalan seiringan. Tetapi ingat, keberhasilan itu hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu hanya sebatas lantaran, sebatas sebuah benda yang dibutuhkan untuk meraih sesuatu begitu. Hanya sebagai alat, istilahnya sebagai alat. Misal Anda mengambil rambutan, mengambil mangga, Anda kan pasti menggunakan barang untuk meraihnya. Nah, lantaran atau alatnya atau benda spiritual, anggap saja alat itu atau alat seperti alat yang untuk mengambil buah tadi. Begitu. Ingat, Anda boleh menggunakan benda spiritual apapun, tetapi itu hanya sarana saja, sarana spiritual, usaha batin. Usaha nyatanya harus tetap jalan supaya berimbang. Usaha nyata dan usaha batin berimbang, harus berbarengan, karena insya Allah itu akan lebih memberikan keberhasilan yang cepat daripada Anda menggunakan benda spiritual saja, tetapi Anda tidak berpikir logis atau logika Anda untuk memikirkan strategi-strategi dagang atau bisnis Anda. Begitu juga ketika Anda, saya tidak pernah memaksa orang yang mempunyai logika untuk berjualan tanpa menggunakan hal mistis. Itu tidak masalah, itu karakter dia, pastinya seperti itu, tidak masalah. Tetapi banyak orang yang logikanya tidak kuat dan dia membutuhkan hal-hal mistis atau benda-benda spiritual. Ingat, boleh menggunakan benda spiritual, tetapi itu hanya alat. Ingat, keberhasilan hanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang musyrik.